Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is it going, everyone? Glad to see you again. Welcome back to my channel, Arista English Corner. So, I want to share the difference between structure of English and structure of Japanese. So, in this channel, you can learn English and also you can learn Japanese as well. Okay, let's check it out. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan susunan bahasa Inggris versus susunan bahasa Jepang. Saya harap kalian bisa senang dengan konten ini. Jika kalian senang, saya akan memberikan tambahan lagi tentang susunan-susunan bahasa Inggris dan susunan pola kalimat dalam bahasa Jepang. Baiklah, jadi susunan kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu ada sedikit perbedaan. Ya, susunan kalimat dalam bahasa Jepang kita kenal dengan istilah bunkei, tapi dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah structure. Ada 3 susunan yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah subjek predikat, ya. Ini adalah kalimat dasar, ya. Jadi kemudian yang kedua adalah subjek, objek, predikat. Ini dalam versi bahasa Jepang. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah subjek, objek, keterangan dan predikat, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu tidak jauh berbeda dengan susunan bahasa Indonesia. Ya, kita kenal bahwa cara menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, subjek, predikat, itu yang pertama. Ada kesamaan dengan bahasa Jepang tadi. Kemudian yang kedua adalah subjek, predikat plus objek. Ya, nah tadi kalau dalam bahasa Jepang berbeda. Kemudian yang ketiga, susunan bahasa Inggris, subjek, predikat, objek dan keterangan. Ini pun juga pola kalimat yang nomor 2 dan nomor 3 ini agak sedikit berbeda. Oke, untuk lebih pahamnya saya selalu memberikan contoh agar kalian bisa melihat perbedaannya. Baiklah guys, jadi untuk lebih pahamnya kita harus lihat contohnya supaya kelihatan jelas di mana letak perbedaannya. Oke, yang pertama adalah dalam susunan dasar, yaitu subjek dan predikat. Ya, ini susunan bahasa Jepang. Kita akan berikan contoh seperti saya minum. Dalam bahasa Jepang kita cukup mengatakan watashi wa nomimasu. Oke, itu dalam bahasa Jepang watashi wa nomimasu, ya. Nah, dalam bahasa Inggris polanya tadi subjek, predikat. Cukup kita mengatakan I drink, ya. Cukup mengatakan I drink. Jadi saya minum. Kemudian contoh yang kedua seperti anata wa tabemasu. Kamu makan, ya. Dalam bahasa Inggris you eat. Nah, di sini yang pola pertama ini mirip, ya, susunannya, jadi tidak begitu sulit. Oke. Pola yang kedua adalah kita ambil contohnya watashi wa ocha o nomimasu. Masih dalam kata kerja yang sama. Watashi wa ocha o nomimasu. Dalam bahasa Inggrisnya I drink tea. Jadi watashi ini adalah subjeknya, ocha adalah merupakan objek, nomimasu adalah merupakan predikat. Jadi objeknya di tengah. Oke. Watashi wa ocha o nomimasu. Dalam bahasa Inggris I drink tea. Oke. Pola kalimat yang berikutnya adalah yang ketiga. Jadi ini susunannya subjek, objek, kemudian keterangan plus predikat. Oke, mari kita lihat di contoh supaya kalian lebih paham. Watashi wa ocha o restoran de nomimasu. Watashi wa ocha o restoran de nomimasu. Dalam bahasa Inggris, I drink tea at restaurant.
Ya. Jadi sudah jelas kalian bisa membedakannya. Jadi keterangan tempatnya itu di tengah, ya. Keterangan tempatnya di tengah, dan bahasa Jepang itu kata kerjanya itu selalu di akhir. Oke, baiklah. Contoh yang berikutnya. Watashi wa gohan wo uchi de tabemasu. Watashi wa gohan wo uchi de tabemasu. Bahasa Inggrisnya, I eat rice at home. Saya makan nasi di rumah, ya. Jadi susunan bahasa Inggris itu sama dengan susunan bahasa Indonesia secara umum, ya. Cuman ada beberapa perubahan kalau kita sudah berbicara tentang tensesnya. Secara umum, secara mendasar ada kesamaan. Tapi dalam bahasa Jepang seperti saya berikan 3 pola tadi, ada beberapa perubahan. Oke guys, jadi saya mengajarkan bahasa Jepang di sini untuk dasar ya guys ya, dan menggunakan huruf romaji. Jadi agar lebih mudah kalau orientasinya hanya untuk percakapan, saya akan mengajarkannya dalam bentuk tulisan romaji. Oke, yang penting kalian bisa bercakap-cakap bahasa Jepang itu sudah lumayan bagus. Perkara itu tulisan-tulisan seperti hiragana, katakana, apalagi kanji itu ya menurut saya cukup sulit. Bukan cukup sulit, mungkin sangat sulit, itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kalian ingin belajar bahasa Jepang untuk percakapan secara singkat, asalkan kalian disiplin belajar, insya Allah kalian bisa. Jika kalian suka dengan video dengan konten saya ini, kalian subscribe di channel saya agar saya akan memberikan pelajaran-pelajaran bahasa lain. Ya, mudah-mudahan saya bercita-cita untuk tahun 2023 sampai 2024, mudah-mudahan saya bisa menguasai 10 bahasa dunia. Doakan ya guys ya. Mudah-mudahan saya tetap semangat dan punya waktu untuk belajar. Ya, perkiraan 2-3 tahun mungkin, mudah-mudahan saya bisa menguasai bahasa dunia, 10 bahasa dunia. So, jadi kira-kira menurut kalian lebih susah mana susunannya? Apakah bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Sebenarnya bagi saya tidak ada yang susah guys. Asalkan tahu caranya, insya Allah bisa. Jika teman-teman sudah tahu caranya, maka akan terasa sangat gampang. Terasa menjadi sulit itu karena kita nggak tahu caranya. Setuju ya teman-teman ya? Asalkan kalian disiplin dan tahu caranya menyusun kalimat, insya Allah kalian bisa. Oke, sekarang kita akan coba menambah contoh yang lain agar kalian mendapatkan perbendaharaan kosakata dalam bahasa Jepang. Mari kita coba lagi contoh yang lain. Watashi wa benkyou shimasu. Ya, benkyou shimasu artinya belajar. Dalam bahasa Inggris, I study. Pendek ya kalau bahasa Inggris ya. Tadi bahasa Jepangnya apa? Watashi wa benkyou shimasu. Oke. Kemudian yang berikutnya lebih panjang lagi. Watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Sekali lagi, watashi wa nihongo o benkyou shimasu. Bahasa Inggrisnya, I study Japanese. Ya, dalam bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Jepang. Oke, contoh yang lain. Watashi wa nihongo o YouTube de benkyou shimasu. Watashi wa nihongo o YouTube de benkyou shimasu. Dalam bahasa Inggris, I study Japanese on YouTube. Ya. Jadi sebagaimana susunan yang ketiga, ini agak panjang ya. Saya
belajar bahasa Jepang di YouTube. Oke, saya harap kalian suka dengan konten ini. Saya akan berikan lebih banyak lagi di kesempatan yang berikutnya. Tapi ini untuk ke dasar ya guys ya. Memang kalau kita memulai, kita harus mulai dari dasar. Apapun itu, bahasa-bahasa yang lain juga kita harus mulai dari dasar. Oke guys, itu saja saya pikir. I hope you enjoy this video. If you like this video, please subscribe, comment, like, and share to your social media. Jangan lupa di subscribe ya guys ya, karena dengan subscribe itu kalian mendukung channel ini, dan mudah-mudahan saya tetap semangat untuk memberikan ilmu atau berbagi ilmu. Terima kasih. Thank you very much for now. Mata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.